Oke, sebelumnya kami mohon maaf ada kendala teknis tadi. Saya akan melanjutkan pembacaan persyaratan peserta. Bisa kita lihat di layar. Akan saya ulangi, peserta lomba harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu peserta adalah siswa SMP, MTS sederajat, dan SMA, SMK, MA sederajat se-Jabodetabek yang telah mendaftarkan diri serta telah melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, untuk tingkat SMP, MTS, dan sederajat dapat mengikuti maksimal 4 mata lomba yang telah ditentukan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Dan untuk tingkat SMA, SMK, MA sederajat dapat mengikuti maksimal 4 mata lomba yang telah ditentukan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Peserta juga harus memenuhi syarat pendaftaran sebagai berikut, yaitu mengisi formulir pendaftaran online yang telah disediakan oleh panitia dengan lengkap dan benar. Linknya ada di petunjuk teknis ya. Selanjutnya, menyerahkan scan kartu pelajar. Selanjutnya, menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau resi transfer pendaftaran. Peserta juga wajib memfollow akun Instagram @etsawika_bogor dan mensubscribe akun YouTube @etsawika_bogor untuk dapat mengikuti perlombaan ini. Selanjutnya yaitu peserta mengikuti technical meeting yang akan diselenggarakan pada 6 Februari 2020 secara online, yaitu hari ini. Untuk poin yang kedua, yaitu poin pendaftaran. Pendaftaran telah dibuka sejak 28 Januari 2021. Selanjutnya, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 11 Februari 2021. Biaya pendaftaran tingkat SMP MTS sederajat adalah Rp300.000 per sekolah dengan mengikuti maksimal 4 mata lomba yang terdiri dari 3 mata lomba individu dan 1 mata lomba kelompok. Biaya pendaftaran tingkat SMA, SMK, MA sederajat adalah Rp250.000 per sekolah dengan mengikuti maksimal 4 mata lomba yang terdiri dari 4 mata lomba individu. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 orang perwakilannya sebagai peserta dalam setiap mata lomba. Selanjutnya bisa dilihat pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tertera di layar. Dan untuk pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer, Dana, dan OVO pada nomor rekening dan nomor yang tertera di petunjuk teknis. Selanjutnya, bila peserta telah melakukan pembayaran, harap segera menginformasikan kepada narahubung, yaitu atas nama Fatmah maupun Haikal yang tertera di petunjuk teknis. Selanjutnya, poin pengumpulan karya. Setiap peserta mengirimkan karya dalam bentuk video yang diunggah di akun media sosial Instagram masing-masing peserta atau akun media sosial Instagram sekolah. Khusus untuk perlombaan essay writing dan short story writing, peserta hanya perlu mengirimkan naskah pada tautan registrasi ulang melalui Google Form. Peserta dapat mengunggah karyanya pada 7 Februari 2021, yaitu pada besok hari. Dan batas akhir pengumpulan karya yaitu pada tanggal 20 Februari 2021. Video
sekolah maupun Instagram masing-masing. Instagram yang tertera di layar maupun yang di juknis. Seperti ini ya. Selanjutnya, akun media sosial Instagram yang digunakan untuk mengunggah video karya tidak boleh dikunci sampai hari pengumuman pemenang. Selanjutnya, setelah peserta mengunggah karyanya, peserta diharuskan mengisi Google Form di bawah ini sebagai tanda registrasi ulang. Bisa dilihat link untuk registrasi ulangnya di layar. Timeline kegiatan akan saya ulang lagi ya. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 28 Januari sampai 19 Februari 2021. Pengumpulan karya 7 sampai 20 Februari 2021. Kemudian technical meeting yaitu hari ini pada tanggal 6 Februari 2021. Proses penjurian yaitu pada tanggal 20 sampai 25 Februari 2021 dan pengumuman pemenang yaitu pada tanggal 28 Februari 2021. Kemudian penghargaan yang akan didapatkan bagi pemenang. Yang pertama, setiap mata lomba terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan penghargaan berupa piala, sertifikat tercetak, dan uang pembinaan, yaitu untuk juara pertama Rp750.000, juara 2 Rp500.000, dan juara 3 Rp250.000. Sekolah dengan perolehan juara terbanyak akan mendapatkan piala juara umum. Juara 1 tingkat SMA, SMK, MA sederajat akan mendapatkan beasiswa berupa potongan SPP yang dapat digunakan apabila melanjutkan studi ke program studi pendidikan bahasa Inggris FIP Wika Bogor dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seluruh peserta yang belum menjadi juara akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin dipertanyakan seputar lomba, dapat menghubungi nomor-nomor penanggung jawab lomba tiap lomba yang tertera di petunjuk teknis. Baik, sekian ketentuan umum yang saya bacakan. Akan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Rifki. Selanjutnya, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kami persilahkan untuk penanggung jawab essay writing antar SMA sederajat oleh Kak Siti Fauzia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan tentang petunjuk teknis lomba essay writing. Bisa ditampilin. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya, Pak, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas, Kak. Oke. Oke, langsung saja ya. Ya, essay writing teknis pelaksanaannya.
Pendaftar peserta lomba telah dibuka secara online, ya. Pengumpulan naskah esai dilakukan secara online dengan menggunakan naskah pada tautan registrasi ulang melalui Google Form. Suara saya masih terdengar? Apa suara saya masih kecil? Jelas, Kak. Ya. Perlombaan dilakukan secara individu. Masing-masing sekolah mengirimkan maksimal 2 orang perwakilan sebagai peserta. Naskah yang ditulis dan dikumpulkan merupakan naskah orisinil yang dibuat oleh peserta, belum pernah diikut sertakan dalam perlombaan sejenisnya, dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Peserta mengumpulkan naskah dengan ketentuan sebagai berikut. Ada deh, Ibu pakai data seluler. Harus diketik. Nanti habis pulsa Ibu ya? Naskah harus diketik. Naskah terdiri dari atas halaman judul, isi, dan daftar pustaka. Ukuran kertas A4, pengaturan margin adalah left-nya 4 cm, top-nya top, right, and bottom itu 3 cm, 3 cm ya. Tipe hurufnya Times New Roman, spasinya 1,5. Terus panjang esainya minimal adalah 1.500 kata. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Lalu lembar judul. Untuk lembar judul diketik menggunakan huruf kapital. Fontnya 14, tipe fontnya Times New Roman, bold center. Lalu nama penulis ditulis dengan jelas. Kalau bisa namanya jangan disingkat gitu, biar jelas namanya ya. Lalu lembar judul disertakan logo sekolah jika ada. Lalu nama sekolah dan tahun penulis. Lalu dengan isi diketik menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan ukuran fontnya 12. Justify. Esai harus terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Esai terdiri dari 3 sampai 5 halaman, tidak termasuk judul dan daftar. Maksudnya daftar pustaka ya. Apabila menggunakan referensi dalam penulisan harus menggunakan sumber yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal. Lalu tema yang digunakan adalah online learning during pandemic. Naskah tidak diperkenankan mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pemenang lomba essay writing ini terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Lalu kita beranjak ke kriteria penilaian. Oke. Kesesuaian dengan tema, lalu sistematika penulisan dan tata bahasa, ide, gagasan, dan ketajaman analisa dalam penulisan, serta orisinalnya karya tulis essay writing. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Ini Kak,
apa isi tadi? Susunannya itu dari judul itu adanya di cover pertama. Cover pertama itu isinya judul, Kak. Ya, nggak dengar, guys. Saya izin menjawab ya. Untuk judul dilangsungkan aja dengan paragraf langsung dimulai. Jadi Langsung tidak paragraf pertama. judul itu tidak berada dalam satu halaman di depan Langsung di paragraf. ke paragraf yang pertama. Sama pakai daftar isi atau enggak, Kak? Kalau esai tidak perlu menggunakan daftar isi, Kak. Jadi langsung dari judul ke paragraf. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf yang tadi di keterangan persyaratan umum ya. Ini kan di persyaratannya SMP itu 300.000 ya. Iya, betul. Yang 300.000-nya ini per peserta atau memang misalnya satu sekolah itu mengutus 2 siswa. Jadi dua siswa itu 300.000 atau gimana? Baik, akan saya jelaskan ya, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk sistem pembayarannya tuh seperti ini, Kak. Itu 300.000 untuk SMP. Jadi SMP itu terdiri dari 4 lomba. 3 lomba individu dan 1 lomba kelompok. Itulah mengapa untuk SMP tarifnya lebih tinggi karena ada lomba kelompoknya. Nah, 300.000 ini sudah mencangkup ke 4 lomba ini. Nah, 300.000 itu 4 lomba, tetapi perwakilannya ada 1. Jadi, 1 lomba storytelling, 1 lomba speech contest, 1 lomba essay writing, dan 5 siswa untuk lomba 3D Wall News. Nah, apabila dari sekolah tersebut akan mengirimkan masing-masing 2 peserta di setiap atau 2 kali setiap lomba ini, maka akan berlaku kelipatan pembayarannya, Kak. 300.000 itu sudah termasuk 4 lomba, namun untuk wakilannya tuh, kecuali yang news anchor ini, 3-5 peserta. Oke. Kalau misalnya rencananya kan dari SMP Ummul Qura itu mengirim 2 ya. 2 itu mengirim satu siswa 1 lomba, yang satu story writing dan yang satu lagi lomba speech contest. Berarti itu tetap 300.000 ya, Kak? Iya, itu tetap 300.000. Oh iya, terima kasih, Kak. Semuanya paket sekalian gitu, Kak, untuk news dan lomba yang lainnya bisa diikutkan lagi. Karena sayang kalau misalkan mengikuti 2 lomba itu aja, Kak. Oh iya, terima Tapi kasih, Kak. kembali ke sekolah masing-masing. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo, aku mau tanya, Kak. Ya. Silahkan. Untuk perlombaan spelling itu, ada batas durasinya maksimal berapa menit atau nggak ada? Untuk lomba storytelling ya, nanti akan dijelaskan dalam petunjuk teknis yang akan dibacakan tersendiri oleh penanggung jawab lomba storytelling. Untuk tingkat SMP atau tingkat SMA ya? Aku SMP. Oh ya, nanti akan dijelaskan ya terkait petunjuk teknisnya untuk storytelling SMP. Kalau aku mau tanya, Ya. untuk tingkat SMP dan Ini masih seputar esai dan ketentuan umum ya? Iya, aku mau tanya itu untuk yang ketentuan tingkat SMP dan SMA itu dipisahkan ya, Kak ya? Untuk juaranya atau digabung? Dipisah. Ada masing-masing. Oke, baik, Kak.
Oke, apa masih ada pertanyaan lagi? Kak, sorry aku mau nanya lagi. Iya. Oke. Jadi untuk yang pengumpulan storytelling ini di Instagram, itu mempengaruhi nilai nggak sih? Misalkan kalau ngumpulinnya semakin cepat, itu nilainya makin tinggi gitu loh. Tidak ada, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Apa masih ada yang bertanya tentang essay writing? Ini aja Kak, minta di hasil yang tadi di share screen, minta tolong di screenshot terus dikirim di grup, khawatirnya ada yang enggak di SS sama saya gitu. Oh ya, baik. Nanti kita share ya. Oke, sepertinya ada yang masih ingin bertanya lagi, atau sekarang kita lanjut ke pertanyaan, ke penjelasan yang selanjutnya. Kalista. Ya. Di chat ada pertanyaan. Iya, silakan. Maaf, tadi siapa yang ingin bertanya? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Di chat. Oke, Mbak. Hah? Di chat ini, di chat Zoom-nya ada yang bertanya, belum dijawab. Bentar ya. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Jika sekolah tidak mengikuti lomba, kelompoknya hanya 3 mata lomba saja, apakah tetap sama biayanya? Masih tetap sama. Tadi sudah tadi saya sudah dijawab kan, tetap sama. Iya. Oke, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya. Kami persilahkan untuk penanggung jawab speech antar SMA sederajat oleh Kak Muhammad Fikri Andika atau Kak Fira. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Andika sebagai penanggung jawab speech contest tingkat SMA, SMK, MA sederajat. Yang pertama saya akan bacakan yaitu tentang teknis pelaksanaan. Yang pertama, perlombaan dilakukan dengan mengunggah karya dalam bentuk video melalui akun media sosial Instagram dengan caption yang telah disediakan. Yang telah disediakan tadi di ketentuan umum. Yang kedua, masing-masing sekolah mengirimkan maksimal 2 orang perwakilan sebagai peserta. Selanjutnya, kita wajib menyiapkan naskah pidato buatan sendiri berbahasa Inggris sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, peserta wajib menyerahkan naskah pidato dan link unggahan video saat registrasi ulang melalui Google Form dengan ketentuan sebagai berikut. Teks harus diketik di komputer dengan font 12, space 1,5, tipenya Times New Roman di ukuran kertas A4. Teks harus diberi judul dengan ukuran judul font 14. Dan di sudut sebelah kanan atas ditulis nama peserta, asal sekolah, dan pilihan topik. Pilihan topik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesian Education
in the midst of technological development. Yang kedua, equitable technology in education in Indonesian. Dan yang terakhir adalah technological development for the young generation. Untuk durasi video adalah 5 sampai 7 menit. Perlombaan terdiri dari 1 babak. Pemenang lomba pidato bahasa Inggris ini terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir adalah keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang selanjutnya saya akan bacakan yaitu tentang kriteria penilaian. Penilaian diambil berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, dari konten, yaitu topik dan ideas organization. Yang kedua, language component, yaitu pronunciation, vocabulary, structure, and fluency. Dan yang ketiga, performance, yaitu non-verbal communication, voice rate, dan confidence. Itu mungkin dari ketentuan teknis pelaksanaan speech contest. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya tentang perlombaan speech. Assalamualaikum Kak, mau nanya untuk Waalaikumsalam perlombaan. warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kak, kalau lomba Ya. yang pidato tadi itu diapakan atau sambil baca teksnya ya? Dihafalkan, Kak. Oh, dihafalkan ya. Kalau yang esai itu juga tahu dibaca. Untuk esai tidak perlu dibuatkan video, Kak. Jadi hanya dikumpulkan saja naskahnya. Oh, fotonya. Oh iya, baik. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, itu untuk speech videonya nanti kan diupload ke sosial media Instagram nih Kak. Nah, itu nanti videonya tuh boleh diedit dulu gitu atau enggak? Atau emang harus one shoot gitu Kak? Maka Kak Fikri mau menjawab terlebih dahulu? Boleh? Ya, silakan Kak. Izin menjawab ya. Iya. Untuk share di sosial media itu, alangkah lebih baiknya kita satu kali tag, dan jika satu kali tag itu tidak berjalan sesuai rencana, mungkin boleh diedit biar teksnya berjalan sesuai apa yang diinginkan. Apakah ada tambahan dari yang lain? Saya izin menambahkan ya. Mungkin kalau nanti maksimal ada yang masih tetap diedit dan satu kali take, itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi nggak boleh tambahin apa-apa lagi gitu ya, Kak? Maksudnya pure video speech itu aja. Kak Fikri mau menjawab dulu? Ya, iya, seperti itu, seperti yang tadi sudah dibicarakan. Iya, kalau untuk penambahan itu sendiri boleh penambahan untuk editan. Tetapi kalau misalkan di speech ini di tengah jalan ada yang berhenti lupa terus kemudian take lagi, itu yang saya maksud mengurangi penilaian yang digabung gitu. Tapi kalau misalkan edit ditambah untuk awal-awal dikasih nama atau apa, itu tidak apa-apa. Tidak mengurangi nilai kalau yang itu. Aku mau tanya lagi dong, Kak. Ini maksudnya link unggahan video itu apa ya, Kak? Yang pastikan akun media sosial Instagram yang digunakan itu untuk mengunggah video karya tidak dikunci, itu isinya apa, Kak, jawabannya? Akun media sosial kita gitu, Kak, atau bagaimana? Maksudnya
apa nanti tidak bisa dan tidak untuk yang dari kolom chat itu, jika hanya mengirim beberapa peserta, apakah mempengaruhi nilai keseluruhan? Itu tidak ya. Perhitungan nilai tetap per mata lomba saja. Kayak yang link unggahan video itu maksudnya akun media sosial kita gitu, Kak? Iya. Apakah sudah jawab? Boleh dilanjut, MC? Oh iya, ada satu lagi ya. Ya, silakan bertanya. Untuk logo penyelenggaraan yang... atau apapun itu, tidak perlu penambahan logo, itu tidak mempengaruhi nilai. Untuk yang storytelling competition di tingkat SMP ya, di tingkat SMP nanti akan dijelaskan khusus ya di bagian storytelling SMP. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, ke penjelasan selanjutnya. Kami mempersilahkan untuk penanggung jawab storytelling antar SMA atau sederajat oleh Kak Muhammad Rifki atau Kak Alma Himatum. Oke, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Terdengar, Kak. Oke, akan saya bacakan teknik pelaksanaan storytelling tingkat SMA, SMK, MA sederajat. Bisa kita lihat di layar, pendaftaran peserta lomba telah dibuka secara online. Yang kedua, perlombaan dilakukan secara online dengan mengunggah karya dalam bentuk video melalui akun media sosial Instagram dengan caption yang telah disediakan. Selanjutnya, masing-masing sekolah mengirimkan maksimal 2 orang perwakilannya sebagai peserta. Selanjutnya, naskah storytelling wajib bertemakan Indonesian Legend. Peserta wajib menyiapkan naskah buatan sendiri berbahasa Inggris. Selanjutnya ini yang tadi jadi pertanyaan di kolom chat ya. Peserta wajib menyerahkan naskah dan link unggahan video saat registrasi ulang melalui Google Form dengan ketentuan sebagai berikut. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1,5, tipe Times New Roman, dan kertas A4. Teks harus diberi judul dengan font 14. Selanjutnya di sudut sebelah kanan atas ditulis nama dan asal sekolah peserta. Untuk formatnya boleh dalam bentuk Word maupun PDF. Tadi juga ada yang bertanya ya apa durasi storytelling, durasi video storytellingnya itu minimal 5 dan maksimal 7 menit. Selanjutnya, peserta diperkenankan menggunakan aksesoris kostum
properti, dan tata rias karena hal tersebut termasuk dalam aspek penilaian. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan menggunakan slide PowerPoint atau musik pengiring. Perlombaan terdiri dari 1 babak. Pemenang lomba storytelling ini terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Adapun kriteria penilaian storytelling ini yaitu non-verbal interaction, teknik dan gaya bercerita, kostum dan properti, pronunciation, fluency dan self-confidence, accuracy atau grammar, content and moral value. Oke, sekian. Ada yang ingin bertanya? Maaf Kak, saya ingin bertanya. Ya. Silakan. Iya, jadi kalau untuk storytelling, apa sama ini nggak boleh di-cut, tapi maksudnya di-cut-nya untuk mengubah angle videonya gitu, jadi lebih dinamis videonya. Tetapi tetap dalam satu shot. Oh, jadi nggak boleh di-cut, jadi harus satu shot. Oh iya, Iya. makasih Kak. Oke, sama-sama. Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Maaf Kak, boleh di tema storytelling-nya? Tema storytelling. Iya. Tema storytelling-nya itu Indonesian Legend untuk tingkat SMA, SMK, SMA sederajat ya. Indonesian Legend.